Ini udah 100 kali nih Kak. Apa kan banyak yang mikir, nanti kalau donor darah darahnya kesedot banyak. Ini nggak habis gitu kan darahnya. Jadi sampai detik ini saya pribadi tidak mau tahu siapa yang menerima darah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat relawan. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat relawan dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, welcome back to Sounds of Humanity, podcastnya anak SR UIN Suskaryau. Di siang hari yang berbahagia ini kita mau bahas tentang donor darah. Mungkin dari sahabat-sahabat relawan lainnya tuh udah tahu banget ya, dari PME itu ada donor darah. Nah, di podcast tentang donor darah kali ini kita mengundang Kak Ramayu Afandi. Halo Kak. Halo, selamat siang. Selamat siang Kak. Dan Kak Ramayu Afandi ini sudah 100 kali ya, 100 kali lebih, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih cerita awal Kakak mulai donor darah dan itu di tahun berapa? Siap, boleh. Saya donor darah itu bermula tuh tahun 2009. 2009 ya? 2009 itu donor biasa yang 3 bulan sekali. Nah kemudian 2009 sampai 2015 itu jarang donor, tapi ya bisa dihitung Masih ada lah ini. masih ada gitu. Nah kemudian pada saat 2016 lagi enak-enaknya pingin mendah ke PMI lah, ke donor darah. Di sana tuh langsung ditawarkan ada salah satu namanya tuh namanya donor apresis. Wah ayolah, karena dokter menyatakan itu ya boleh, saya siap dok, kapan bisa diambil. Nah dari tahun 2016 sampai hari ini alhamdulillah itu donor apresis terus. Sebelumnya Kak, apa sih bedanya dari donor darah biasa sama apresis ini? Dia sama aja, cuma bedanya pengolahan. Kalau donor biasa itu kan darah merah kita diambil, kemudian diolah di labor selama 3 jam. Nah kalau apresis ini sebelum kita diambil darah kita tuh diperiksa dulu di labor, diambil sampelnya, diperiksa di labor selama 1 jam. Seandainya sehat, bagus, kemudian 1 jam kemudian disedot. Nah yang diambil itu adalah darah putih kita. Oh bukan darah merah ya Kak, ini darah putih ya? Darah putih. Jadi apresis ini darah merah kita disedot, kemudian diolah di alat, darah putih kita masuk ke kantong, darah merah kita kembali lagi ke tubuh. Lagi. Ya selama 1 jam kurang lebih. Kalau untuk apresis nih dia berapa bulan sekali kan? Kalau darah biasa 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Siap, ya Kak? Ya. Kalau apresis ini kita 2 minggu sekali. Oh 2 minggu sekali justru ya Kak? Dan sesuai kebutuhan. Jadi enaknya saya ini donor apresis ini jadi manusia simatupang. Apa tuh Kak? Jadi sebelah sama dokter kan di PMI itu, dok kayaknya saya ini jadi cowok panggilan dok. Iya, karena kalau pasien butuh darah kita ditelepon langsung dan kita harus siap untuk apresis. Jadi kita ini simatupang nih, siang malam tunggu panggilan. Oh gitu, siang malam tunggu panggilan. Kalau seandainya kita gatal nih, lengan kita nih gatal-gatal, ingin donor darah lagi, ya kita pergi ke PMI-nya. Tetapi kalau saya pribadi itu saya jarang. Asal saya bilang, dok, lengan saya ini gatal-gatal dok, pengen donor darah lagi dok, boleh saya donor biasa, tetap dilarang. Nggak boleh, karena di stok kamu, stok abang untuk apresis. Untuk pasien-pasien yang kolab. Karena kalau apresis ini kualitasnya 1 kantong apresis sama dengan 10 kantong donor darah biasa. Oh, Masya Allah. Mencari trombosit itu 10 kantong, kualitas sehatnya dengan 1 kantong apresis. Itu dia. Ini udah 100 kali nih Kak. Apa kan banyak yang mikir, nanti kalau donor darahnya kesedot banyak. Ini nggak habis gitu kan darahnya. Alhamdulillah, memang ya teman-teman gitu bilang, darah abang ini disedot terus nggak habis. Iya kan, apalagi 2 minggu sekali kan Kak. Gitu. Ya tergantung kita. Jadi tergantung kita, kalau kita udah selesai donor, ya kita harus banyak minum. Oh banyak. Air putih gitu, rutin olahraga gitu untuk menyeimbangkan tubuh. Yang kedua, alhamdulillah walaupun darah kita disedot, darah kita tuh tidak akan berkurang. Ada produksi terus ya Kak dari jantung ya, produksi baru. Dan yang kedua, kalau kita donor darah itu kita membantu menyelamatkan orang. Iya betul sekali Kak. Itu enaknya kita. Jadi saya pribadi kalau tidak donor, saya selalu menelpon, dok saya ingin donor lagi dok, bilang boleh dok, bilang nggak boleh, tunggu jadwalnya, tunggu panggilan dulu. Udah kan. Jadi sampai detik ini alhamdulillah sudah 125 kali donor. Masya Allah. Dan untuk di Riau
itu kita ada 5 orang yang sudah mencapai 100 lebih. Untuk apresisnya juga sama ya Kak? Iya sama gitu. 5 orang. 5 orang. Dan kita ada grupnya. Itu yang membuat grup adalah Dokter PMI langsung. Oh, Gitu dia. Dan kita pun menunggu jadwal diberangkatkan untuk mendapatkan piagam Piagam dari- Sarjana Kebaktian. Masya Allah. Gitu ya. Kak, pas lagi kakak mendonorkan nih dari apresis nih, Iya. pernah nggak kakak ketemu langsung sama keluarga yang membutukan gitu Kak? Nah, Jadi lebih dapat lagi dong Siap, karena betul. ketemu langsung gitu. Jadi sampai detik ini saya pribadi tidak mau tahu siapa yang menerima darah saya. Oh. Nah, karena takut nanti kalau kita ketemu, oh darah saya itu siapa nih dok? Bilang, nanti ya ujung-ujungnya nanti pasti ada imbas yang nggak baik gitu. Mendingan saya tidak tahu sama sekali siapa yang menerima darah saya gitu. Lebih enak gitu. Intinya sudah tersalurkan. Iya. Dan kedua ya rutin setiap donor darah tuh kesehatan kita dijaga, cek kesehatan terus. Alhamdulillah asal kita donor darah, saya donor darah kan cek kesehatan, tiba cek pribadi, loh kolesterol saya tinggi, tapi di PMI kok rendah, aman, normal. Bilang. Nah di mana salahnya? Bilang ya udahlah, bilang, tetap donor aja guys. Yang penting masih bisa ya, Kak? Masih bisa, sehat juga. masih sehat gitu. Ini baru kemarin donor lagi nih, baru kemarin ditelepon donor lagi, ayo bilang, sama PMI. Nah, padahal tuh waktu itu kita baru pulang dari luar kota, laporkan ke PMI-nya, dok, saya sudah kembali ke Pekanbaru dok, kapan bisa dipanggil? Langsung dokternya bilang, oke bang, besok pagi ya, donor langsung. Ya udah, langsung. Tadi kakak cerita tangan kakak sampai gatel gitu kayak karena belum donor gitu. Betul. Berarti ada perasaan gimana ya Kak? Setelah donor tuh ada perasaan gitu Kak. Gimana kalau nggak donor? Apa sih perasaan kakak setelah donor atau gimana? Jadi perasaan kakak nih kalau setelah donor itu, alhamdulillah nyaman, enak, badan kita ringan, namun bawaannya ngantuk. Karena energi mungkin ya Kak. Gitu ya. Nah, tapi setelah donor itu, kemudian menjelang waktunya, lengan ini gatal-gatal, ya kepingin lagi, kepingin darah ini disalurkan terus, disalurkan lagi. Itu dia, nyaman kita. Jadi intinya itu perasaan itu betul-betul nyaman, senang, membantu orang. Masya Allah, bisa saling membantu. Amin. Dari yang kakak jelaskan tadi, ini udah 100, harusnya sudah dapat dari presiden nih Kak. Siap, betul. Berarti yang ke-25 itu dapat dari mana Kak piagamnya? Kita dapat piagam tuh, kalau piagam 25 kali itu dari Pemko. Dari Pemko. Wali kotanya. Kalau yang peringkat ke-50 itu dari gubernurnya atau ketua PMI provinsinya. Oh, ketua PMI provinsi. Nah, donor darah yang ke-75 itu dari ketua umum PMI pusatnya langsung. Oh, PMI pusat. Iya. Nah, yang 100 ke atas itu langsung dari presiden. Itu namanya kalau 100 kali donor darah itu adalah piagam Satya Lencana Kebaktian Donor Darah. Masya Allah. Yang ke-75 Kak tadi ke-skip kayaknya dari 50. Kalau 75? 75 itu yang nerima itu kita ditandatangani oleh gubernur atau ketua PMI provinsinya. Oh, provinsi. Itu ya. Tapi kalau tahun-tahun 3 tahun belakang ini yang menandatangani piagam kita adalah ketua PMI provinsi. Oh. Nah, itu. Ya, Berarti dari tadi yang ke-9 dari 10 sampai ke 125 itu apresis semua ya apresis Kak? semuanya gitu. Ya itu datang, alhamdulillah enak apresis. Lebih nyaman kita apresis pada donor biasa. Oh. Ya tergantung orangnya gitu. Tergantung orangnya, ada stamina-nya. Ada yang stamina kan kau tuh, aduh lah, saya nggak mau donor apresis, donor biasa aja gitu. Tapi ada juga yang pingin nggak mau donor biasa, pinginnya apresis terus gitu ya. Ya mungkin kalau apresis ini tuh ya salah satu rewardnya tuh biar cepatnya dapat piagam. Iya benar sih Kak. Soalnya kan 2 minggu sekali. Gitu. Sedangkan yang lain 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Lama nunggunya. Iya benar, lama banget nunggunya. Ini kakak udah dapat 125 tapi belum sampai ke Istana Presiden. Belum. Jadi kapan nih Kak mau ke sana? Alhamdulillah lah, mudah-mudahan tergantung dari PMI-nya, UDD-nya, dan dari PMI pusatnya. Jika ada, alhamdulillah agendanya tahun ini alhamdulillah berangkat. Berarti dari 5 itu ya Kak? Iya, dari 5 orang kita. Dari 5 ini ada perempuan nggak? Apa laki-laki semua Kak? Alhamdulillah laki-laki semuanya. Iya. Tapi sebenarnya perempuan itu bisa kan Kak? Perempuan itu bisa juga. Untuk donor darah apresis ini. Cuma tergantung perempuannya, karena perempuan itu banyak halangan. Iya sih bener Kak. Terkadang kena juga di HB Kak. Betul. Karena perempuannya sebenarnya setiap bulan juga sudah kan Kak? Sudah, betul lah.
Kalau prosedur pengajuannya Kak untuk pengambilan piagam tuh Kak gimana sih Kak? Kita udah tahu nih, kita misalkan sudah 75 kali sampai 100 kali, gimana prosesnya tuh Kak? Nah, kalau untuk kita ngajukan piagam penghargaan, baik itu 25, 50, 75, ya beda dengan 100 nanti ya. Iya. Itu kita lengkapi fotokopi KK, Fotokopi KK, KTP, kemudian kartu donor kita. kartu donor. Nah, kartu donor kita antarkan ke UDD-nya. Oh, ke UDD Iya, berarti ya Kak? kita mengusulkan untuk mendapatkan piagam. Namun kalau yang piagam yang 100 kali itu ditambah syaratnya satu lagi SKCK. SKCK. SKCK dari kepolisian udah aman. Nanti berkas itu semuanya pihak UDD akan mengirim ke UDD PMI pusat. Dari kakak yang dapat dari 25 sampai 75 itu selain piagam ada bentukan lainnya nggak Kak? Nah, alhamdulillah itu ada seperti souvenir pakaian. Oh, ada souvenir pakaian. Pakaian kita pakai gitu kan. Ada juga ya vendor mata yang lainnya gitu. Tapi dalam berbentuk nominal uang kita tidak ada. Berarti bentuk barang ya Kak? Barang ya. Karena kita teman-teman yang mendonor darah itu ikhlas. Oh iya bener Kak, jadi ingin menolong sesama ya Sama Kak? gitu. Kalau nanti yang ke 100 nih udah ke Istana Presiden. Siap, Mak. Kira-kira dikasih apa nanti di sana Kak? Nah, kalau cerita teman-teman yang sudah pernah mengalami, Iya Kak. itu ada selain piagam, sertifikat, ada souvenirnya seragam baju batik, Oh, ada lagi namanya pin emas. oh ada pin emas Pin- dikasih gitu ya Kak? Iya, pin dari emas itu yang mengeluarkan adalah PMI pusatnya langsung. Oh, Nah, sesuai usulan dari kabupaten provinsinya. Iya. Itu yang kita dapat dari teman-teman yang sudah pernah mengalami dapat pin emas penghargaan itu, ya? penghargaan. Bisa dikatakan itu pahlawan. Pahlawan kemanusiaan. Iya bener Kak, bener Kak. Tapi ada juga kemarin cerita teman-teman sebelum COVID kemarin, itu salah satu di Jawa, Iya Kak. beliau sudah dapatkan piagam, sudah dapat pin emasnya, namun beliau sedih, Kenapa tuh Kak? pin emasnya hilang. Ya Allah. Hilangnya pada saat acara itu juga, selesai foto-foto, entah di mana taruhnya. Iya, sayang sekali ya Kak Sayang itu. sekali. Udah dapatnya susah sampai ke Iya. sana. Dan PGI pun tidak mau ngasih lagi, karena udah sesuai. Hanya sekali ya berarti ya Kak. Nah, tapi ada salah satu PGI di Indonesia, itu rewardnya masih ada.